kali ini kami akan menjelaskan materi tentang yayasan. Adapun pokok-pokok yang akan sampaikan yaitu pengertian yayasan, kemudian tujuan yayasan, syarat-syarat berdirinya yayasan, ciri-ciri yayasan, dan yang terakhir adalah organ-organ yayasan. Pengertian yayasan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Yayasan Pasal 1 Nomor 1, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Jadi yayasan adalah entitas non-pemerintah yang didirikan sebagai perusahaan nirlaba atau kepercayaan amal dengan tujuan utama untuk membuat hibah organisasi terkait dengan lembaga atau individu untuk ilmiah, pendidikan, budaya, agama, atau tujuan amal lainnya. Nah, terdapat dua macam yayasan. Sebuah yayasan yang didirikan oleh pemerintah tentunya mendapatkan dana dari negara, sedangkan yayasan swasta biasanya memperoleh pemasukan dari sumbangan keluarga, individu, atau perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari sebuah yayasan yaitu yang pertama, agar tercapai tujuan tertentu pada bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Yayasan. Yang kedua, yayasan harus mempunyai sifat sosial, agama, dan kemanusiaan yang tercantum di dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Yayasan. Yang ketiga, maksud dan tujuan yayasan harus tercantum pada anggaran dasar yayasan yang tercantum di pasal 14 ayat 2 huruf B Undang-Undang Yayasan. Sedangkan di Indonesia, tujuan yayasan ada di jurisprudensi Mahkamah Agung yang sebelumnya berlaku Undang-Undang Yayasan yang merupakan panduan untuk yayasan dalam menentukan tujuan sebuah yayasan. Kemudian syarat-syarat untuk mendirikan sebuah yayasan yaitu yang pertama, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan harta kekayaan pendiriannya menjadi kekayaan awal yayasan tersebut. Yang kedua, mendirikan yayasan harus dilakukan dengan melalui akta notaris dan dibuat memakai bahasa Indonesia. Yang ketiga, struktur organisasi yang ada di sebuah yayasan itu tersusun atas pembina, pengurus, pengawas yayasan. Kemudian selanjutnya, yayasan bisa didirikan menurut dari sebuah wasiat. Dan yang kelima, yayasan bisa mendapatkan status badan hukum jika setelah kata pendirian yayasan itu sudah disahkan oleh menteri atau pejabat yang sudah ditunjuk. Kemudian yang terakhir, nomor 6, yayasan tidak dapat memakai nama yang sudah dipakai secara sah oleh yayasan lain, dan yayasan tidak boleh menentang ketertiban umum dan kesusilaan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Arista dengan NIM 141190007. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya yaitu Lesia Paruntung mengenai yayasan. Adapun submateri yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yang pertama ada ciri-ciri yayasan, dan yang kedua organ yayasan. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu ciri-ciri dari yayasan. Ciri-ciri dari yayasan yang pertama, yayasan merupakan sebuah badan hukum. Kedua, pembentukan yayasan memiliki tujuan di bidang tertentu. Nah, bidang yang dimaksud di sini adalah pertama, kegiatan sosial. Kegiatan sosial yaitu yayasan yang bergerak dalam bidang kegiatan sosial meliputi lembaga formal maupun informal. Contohnya panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, laboratorium, poliklinik, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan di sini yang dimaksud yaitu seperti pembangunan pondok pesantren, sekolah madrasah, mengelola sarana ibadah, zis atau zakat, infak dan sedekah, serta syiar mengenai keagamaan dan lain-lain.
Yang ketiga, kegiatan kemanusiaan. Nah, kegiatan kemanusiaan di sini yang dimaksud seperti memberi bantuan kepada korban bencana alam, pengungsi, tunawisma, gelandangan atau fakir miskin. Selain itu, juga membuat rumah duka, rumah singgah, serta melakukan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup. Ciri yang ketiga, didirikan berdasarkan akte notaris. Yang keempat, yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun. Yang kelima, yayasan memiliki kedudukan mandiri. Dan yang keenam, dapat dibubarkan oleh pengadilan. Materi yang selanjutnya yaitu organ yayasan. Organ yayasan yang pertama terdiri dari pembina. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi, pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atas anggaran dasar. Kewenangan yang besar tersebut sesuai ketentuan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi, kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi yang pertama, kebutuhan mengenai perubahan anggaran dasar, yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, yang ketiga, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan, yang keempat, penyelesaian program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, dan yang terakhir, penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. Yang kedua, pengurus yayasan. Pengurus yayasan di sini terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang ketiga ada pengawas. Pengawas adalah organ dalam yayasan yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Tentang pengertian pengawas yayasan ini termuat dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.